Ngobrol seru dan asik seputar rehabilitasi bersama Bareta. Halo sahabat Bareta, saat ini Anda masih bersama kami dalam program musik Ngobrol Seru dan Asik bersama Radio Bareta, ruang advokasi dan informasi orang tua dan keluarga Bareta. Ngobrol seru dan asik seputar rehabilitasi bersama Bareta. Saat ini sahabat Bareta bersama saya Aidil Ali, dan di studio utama Radio Bareta telah hadir dua narasumber kita, yakni narasumber yang pertama ialah Dr. Muhammad Murdiansah selaku dokter di Bareta. Salam sehat dok. Salam sehat, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dan narasumber yang kedua dari Sister Weni selaku petugas informasi di Bareta. Salam sehat Sister. Salam sehat, salam kenal. Salam kenal, luar biasa. Baik sahabat Bareta, hari ini kita ada satu tema yang sangat menarik mengenai alur layanan rehabilitasi rawat inap di Bareta. Mungkin sahabat Bareta banyak yang belum mengetahui nih, dan pastinya ingin mengetahui bagaimana alur layanan rehabilitasi rawat inap khususnya di Bareta. Mulai dari tahap pendaftaran sampai dengan apa saja yang akan dilakukan dalam proses penerimaan, serta fasilitas-fasilitas apa aja yang dimiliki Bareta dalam melakukan pelayanan penerimaan klien. Nah, hari ini diskusi kita akan membahas hal tersebut. Oke. Sahabat Bareta, yang pertama saya ingin ke siswi ini terlebih dahulu nih. Sister, bisa jelasin nggak sis? Untuk sahabat Bareta semua nih, bagaimana sih alur pendaftaran klien di Bareta ini? Oke, salam kenal sahabat Bareta. Salam kenal. Yang pertama, untuk proses pendaftaran kita ada dua. Kita bisa langsung datang ke Bareta atau melalui online. Nah, untuk melalui online ini kita bisa akses dari beberapa platform media seperti website, WhatsApp-nya Bareta, atau aplikasi Si Cepat Sehat, atau bisa juga melalui media-media online-nya Bareta seperti Instagram, Facebook, YouTube. Di sana semua ada akses-akses untuk kita mengakses link pendaftaran ini. Nah, setelah didaftarkan nanti akan kita lakukan video call, itu seperti screening secara online terhadap calon klien kita, dan setelah itu baru kita akan jadwalkan kedatangannya begitu. Oke, cukup jelas ya sahabat Bareta. Jadi proses pendaftarannya itu bisa datang langsung ataupun online. Iya, benar. Nah, kemudian pendaftaran online-nya itu bisa melalui beberapa platform yang dimiliki oleh Bareta sendiri sis ya? Iya, benar. Seperti website, WhatsApp, aplikasi, sosial media ya sis ya. Jadi nggak langsung datang terus bisa langsung rawat inap. Nggak seperti itu, ya? Karena ada beberapa proses memang yang harus kita jalani. Jadi untuk men-screening dulu apakah penggunaannya membutuhkan rawat inap atau rawat jalan atau hanya sekedar konsultasi begitu. Jadi penting atau perlunya didaftar dulu. Jadi ini sebenarnya memudahkan calon klien agar tidak bolak-balik atau memperoleh informasi yang lebih detail kalau didaftarkan secara online begitu. Oke, jadi cukup lengkap sekali sis ya. Oke, sister, jika kita tadi sudah membahas mengenai alur pendaftaran nih, lalu apa saja sih ini persyaratan-persyaratan yang harus disiapkan sahabat Bareta pada saat melakukan proses pendaftaran? Oh iya, persyaratannya sebetulnya nggak banyak dan tidak sulit untuk dipenuhi. Yang pertama adalah yang kita butuhkan identitas dari calon klien kita seperti KTP dan kartu keluarganya, serta kartu KTP penanggung jawab, atau bisa juga orang tua jika yang bertanggung jawab adalah orang tua klien begitu. Yang kedua, pas foto ini dari klien berukuran 4x6
Terus fotokopi kartu BPJS ini memudahkan klien jika klien membutuhkan konsultasi atau rawatan di luar balai sehingga bisa di-cover dengan BPJS. Setelah itu materai ini untuk administrasi persetujuan rehabilitasinya. Nah, persyaratannya tidak mudah atau tidak susah untuk dipenuhi begitu. Oke, jadi cukup sedikit Sis ya? Sedikit persyaratan-persyaratan yang harus disiapkan oleh sahabat Bareta untuk melakukan proses pendaftaran. Nah, selanjutnya saya ingin bertanya nih kepada Dr. Muhammad Murdiansah. Dok, untuk alur dan persyaratan tadi kan sudah dijelaskan oleh siswa ini. Mungkin Dr. Murdi bisa menjelaskan bagaimana sih proses penerimaan klien dari awal setelah mendaftar itu sampai dengan masuk ke program rehabilitasinya, Dok. Oke, Mas Aidil. Jadi tadi keluarga sudah ke bagian informasi, untuk klien diarahkan kita ke bagian medis. Jadi nanti setelah itu dilakukan yang namanya adanya asesmen. Asesmen itu kita melakukan pemeriksaan kayak wawancara juga, tanya jawab. Jadi seperti screening. Jadi klien ini di asesmen oleh asesor-asesor yang sudah memiliki sertifikasi untuk menentukan apakah nanti klien ini ke arah mana dan rencana terapinya. Jadi di awal memang kita asesmen itu maksimal paling 60 menit. Jadi setelah asesmen selesai, kemudian dilanjutkan dengan namanya pemeriksaan fisik oleh dokter, kemudian kita lanjutkan dengan rekam jantung namanya EKG. Setelah itu juga kalian juga kita lakukan pemeriksaan urin test. Jadi setelah dilakukan urin test dengan lab, setelah itu klien sudah diberitahu tentang rencana rawatannya untuk apakah rawat inap gitu. Oke, jadi cukup panjang juga, Dok ya. Proses asesmennya sendiri juga memakan waktu 60 menit, Dok ya. Kemudian dokter, berapa lama sih waktu yang dibutuhkan dalam proses penerimaan klien ini? Ya, tadi kan kalau asesmen aja maksimal 60 menit, tapi kalau untuk sampai semuanya selesai itu ya sekitar 1 jam 30 menit lah, 90 menit. Nah, itu juga semua termasuk dari asesmen awal dan pemeriksaan di awal. Jadi kalau tidak cukup lama, Dok ya? Ya, 1 bisa jam bilang cukup cepat lah kita. Cukup cepat ya untuk kita, Dok ya. Luar biasa sekali. Oke, kemudian kembali ke siswa ini lagi nih, Sis. Iya. Kalau melihat karakteristik masyarakat yang kita layani ini, tentu ada beragam pengguna layanan yang masuk ke Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah sendiri kan? Iya, benar. Mungkin tidak jarang kita juga melayani sahabat Bareta ini dengan kebutuhan khusus atau yang kita kenal dengan disabilitas. Ada nggak sih, Sis, fasilitas penerimaan klien ini yang dimiliki Bareta yang sudah disesuaikan dengan kebutuhan sahabat Bareta yang disabilitas, Sis? Untuk fasilitas disabilitas kita tentu ada. Ada beberapa yang sudah dimiliki Bareta, contohnya itu huruf braille. Yang selanjutnya tongkat untuk membantu teman-teman disabilitas. Yang selanjutnya ada kursi roda, ada parkir khusus disabilitas, ada jalur khusus disabilitas, serta ada petugas yang khusus untuk melakukan bahasa isyarat gitu. Ada beberapa yang sudah kita miliki. Jadi lengkap, Sis ya. Jadi buat teman-teman yang berkebutuhan khusus atau disabilitas tidak perlu takut lagi ya kalau mau datang ke Bareta, karena Bareta juga sudah dilengkapi dengan fasilitas untuk teman-teman yang disabilitas, Sis ya. Iya, benar. Jadi luar biasa sekali Bareta ini. Nah, kemudian nih, Sis, banyak juga ini yang menanyakan rehabilitasi di Bareta itu berapa sih biayanya, Sis? Untuk rehabilitasi di Bareta tidak dipungut biaya atau bisa kita sebut gratis. Wow, jadi kita tahu rehabilitasi ini kan berbulan-bulan, Sis ya. Benar. Dan itu 100% gratis 100% gratis. Semua ditanggung sama pemerintah. Oh, ditanggung dengan pemerintah. Jadi keluarga tidak keluar uang sepersen pun ya? Tidak mengeluarkan uang apapun untuk rehabilitasinya. Namun untuk menuju balai itu menjadi tanggung jawab calon klien kita gitu. Menuju balai. Tapi untuk proses rehabilitasi kita gratis. Oke, jadi hanya untuk akomodasinya. Akomodasinya.
Jadi untuk beberapa bulan selama rawat inap di Balai Rehabilitasi itu gratis. Gratis. Luar biasa sekali. Oke, baiklah sahabat Bareta, itu dia diskusi kita pada hari ini dalam program musik, ngobrol seru dan asik. Bagi pendengar yang ingin memberikan usulan terkait topik, diskusi, atau memberikan masukan terkait radio Bareta, dapat menulis pada kolom komentar di website kami radiobareta.com pada menu testimoni. Akhir kata dari studio utama Radio Bareta, saya Aidil Ali bersama Dr. Muhammad Murdiansah dan Sis Weni pamit undur diri. Radio Bareta, ruang advokasi dan informasi orang tua dan keluarga. Keluarga sehat, keluarga bahagia. Ngobrol seru dan asik seputar rehabilitasi bersama Bareta.